In aratta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzi yafna, yang artinya apabila engkau menghendaki bahwa bagi engkau itu kemuliaan yang tidak binasa, kemuliaan yang tidak ada habisnya, maka janganlah kamu mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang binasa. Setiap orang yang berakal sihat pasti mengingini kemuliaan dan tidak menghendaki kehinaan. Di dalam hikmah yang ke-84 ini beliau memberikan arahan kepada kita bahwa apabila kita hendak mulia, maka hendaklah kita mencari kemuliaan itu dengan kemuliaan yang tidak ada habisnya. Jangan mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang bisa habis, yang bisa binasa. Fa in aratta ayyuhal murid ayyakuna laka izzun la yafna fasta'izza billah au bi ta'atillah au bil qurbi min awliyaillah wa la tasta'izzanna bi'izzi makhluk yafna fa inna man ta'azzaza biman yamut ma ta'izzuh. Apabila engkau menghendaki, wahai seorang murid, bahwa adalah bagi engkau itu kemuliaan yang tidak ada binasa, kemuliaan yang tidak pergi, kemuliaan yang tidak akan hilang, maka carilah kemuliaan itu dengan Allah. Carilah kemuliaan itu dengan Allah, atau dengan taat kepada Allah, atau dengan dekat daripada kekasih-kekasih Allah. Artinya, kalau kita ini hendak mulia yang sebenar-benar mulia, maka kita hendaklah mulia itu dengan Allah, atau kita menjadi mulia dengan sebab kita ini taat kepada Allah, atau kita ini mulia dengan sebab kita ini dekat dengan kekasih Allah. Apabila kita mulia dengan sebab kita ini dekat dengan Allah, atau kita mulia dengan sebab kita taat kepada Allah, atau kita mulia dengan sebab kita dekat dengan kekasih Allah, maka kemuliaan kita itu kemuliaan yang abadi. Kemuliaan kita kemuliaan yang tidak ada habisnya, dunia dan akhirat. Dan janganlah engkau mencari kemuliaan dengan kemuliaan makhluk yang binasa. Maka bahwa orang yang mencari kemuliaan dengan orang yang mati, matilah kemuliaannya. Kita hendak mulia, lalu kita mengawani pejabat. Nah, pejabat ini kena bisa ampih jadi pejabat, lalu ampih juga kita jadi mulia. Kita hendak mulia, lalu kita mengawani orang kaya. Kaya itu bisa habis kaya. Orang yang kita dekati itu sudah kada mulia lagi, kita pun ikut jadi tidak mulia. Nah, jadi kita hendaklah mulia ini dengan sesuatu yang abadi.
sehingga kemuliaan kita itu menjadi kemuliaan yang abadi dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala ayyabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Adakah mereka itu mencari kemuliaan di sisi manusia? Maka bahwa kemuliaan itu bagi Allah seluruhnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi mulia dengan Allah? Bagaimana caranya supaya kita menjadi mulia dengan taat kepada Allah? Bagaimana caranya kita supaya menjadi mulia dengan dekat kepada orang-orang yang dikasihi Allah? Nah, para pensyarah hikam kitab Al-Hikam menjelaskan, fal izzu billah yakunu bi ta'zimihi wa haibatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa husnil adabi ma'ah war ridha bi ahkami. Faman ta'azzaza bidzalik faqad ta'azzaza fid dunya wal akhirah. Adapun kemuliaan dengan Allah adalah dia dengan mengagungkan Allah, takut, cinta dan makrifat kepada Allah, bagus adab beserta Allah, dan ridha dengan hukum-hukum Allah. Bila kita mampu demikian, kita menjadi orang yang mulia dengan Allah. Mengagungkan Allah, takut dan cinta mengenal kepada Allah, adab yang baik beserta Allah, ridha dengan hukum Allah. Bila kita mampu demikian, maka kita menjadi orang yang mulia billah dengan Allah. Barang siapa yang menjadi mulia dengan sebab demikian itu, maka dia mulialah dunia dan akhiratnya. Sebagian ulama mengatakan, paman tahaqqaqa izzuhu billah lam yaqdir ahadun ayyudillah. Barang siapa yang mantap kemuliaannya dengan Allah, tidak mampu seseorang akan menghinakannya, akan menjatuhkannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini adalah untuk orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Nah, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu mereka mulia. Mulia mereka itu mulianya billah. Kita ambil contoh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini contoh orang-orang yang mulia. Mulianya itu bukan karena banyak harta. Mulianya itu mereka itu bukan punya sesuatu, tetapi mereka itu mulianya billah dengan Allah. Sehingga kemuliaan yang ada pada mereka itu abadi sepanjang masa dunia dan akhirat. Sampai sekarang mereka dikenang. Sampai sekarang mereka diingat. Sampai sekarang manakib-manakib mereka dibaca. Itu menunjukkan bahwa mereka itu orang yang mulia, dan mulia mereka itu billah dengan Allah Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang sudah mulia seperti itu, maka bagaimanapun seseorang ingin menghinakannya tidak akan bisa. Tetap menjadi mulia sepanjang masa dunia dan akhirat. Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Faqihul Muqaddam, kalau kita baca sejarah hidup mereka itu, bukan tidak sedikit orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka. Tidak sedikit orang-orang yang iri dengki dengan mereka, dengan berbagai macam fitnah yang mereka terima, agar mereka jatuh.
tetapi mereka orang yang mulia dengan Allah.